Bisa diperbesar atau Fitria? Oh, ini. Oke, kelompok 2 kalau sudah siap boleh langsung dimulai saja. Oke, baik. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dengan judul ukuran letak data. Di sini ada kelompok kami. Yang pertama Dela Puspitasari dengan NPM 2110631 160039. Ada saya sendiri Akbar Rizky Priadi dengan NPM 2110631 16002. Dan ada Kang Hartawan Alif Nugroho Wicaksono dengan NPM 20 10 631 160109. Dengan ada Dava Aulia Maulana dengan NPM 211 0631 16006. Ada Kang Muhammad Fakturozi dengan NPM 17 10 631 160087. Ada Teh Fitria Nurul Husna dengan NPM 211 0631 160010. Dan ada rekan saya Dika Satria dengan NPM 211 0631 160007. Nah, berikut ada materi, ada subbab yang akan dipresentasikan, yaitu ada kuartil dengan kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Ada desil, desil data tunggal dan desil data berkelompok. Ada persentil, persentil data tunggal dan persentil data kelompok, dan kesimpulan. Next. Baik, pada materi pertama, kuartil data tunggal akan disampaikan dengan rekan saya. Baik, terima kasih untuk Akbar. Yang pertama ada kuartil data tunggal. Pengertiannya itu secara umum, kuartil merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Sesudah disusun melalui urutan lainnya, maka bilangan pembagian disebut kuartil. Menurut Andi 2017, kuartil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing seperempat N. Jadi ada 3 kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Kuartil pertama menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 25% dari keseluruhan data nilainya, lebih kecil dari Q1 dan 75%-nya lagi nilai lebih besar dari Q1. Kuartil kedua menjadi penanda bahwa data yang kuartil tersebut berada 50% dari keseluruhan data nilainya, lebih kecil dari Q2 dan 50%-nya lagi nilainya lebih besar dari Q2. Kuartil ketiga menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 75% dari keseluruhan data nilainya, lebih kecil dari Q3 dan 25%-nya lagi nilainya lebih besar dari Q3. Adapun rumus kuartil data tunggal yaitu QI sama dengan nilai KI dikali N plus 1 dibagi 4. Keterangannya Q1 adalah kuartil KI. QI sama dengan kuartil KI. I adalah 1, 2, dan 3. Dan N adalah banyaknya data, di mana N lebih dari 4. Next. Contoh soal yang pertama ini, seorang manajer produksi dari sebuah pabrik yang menghasilkan susu bubuk formula untuk bayi memeriksa sebuah sampel acak 10 kaleng susu formula untuk diperiksa berat netonya.
Data yang diperoleh dalam gram adalah 501, 503, 497, 506, 502, 505, 504, 498, 500, dan 502. Hitunglah nilai kuartil berat sampel tersebut. Penyelesaiannya yang pertama itu data mentah diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar sebagai berikut. Q1 497, X2 498, X3 500, X4 501, X5 502, X6 502, X7 503, X8 504, X9 505, dan X10 506. Lalu menentukan nilai QI. QI sama dengan nilai KI dikali N plus 1 dibagi 4. Next. Yang pertama kita mencari kuartil pertama atau Q1-nya. Nah, Q1 sama dengan nilai Q1 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. Q1 menghasilkan nilai kedua 3 per 4. Nilai kedua 3 per 4 berarti bahwa data terletak antara X1 dan X3, yaitu X2 ditambah 3 per 4 dikali X3 dikurang X2. Menghasilkan 492 ditambah 3 per 4 dikali 500 dikurang 498 sama dengan 498 ditambah 1,5. Jadi Q1 menghasilkan 499,5. Yang kedua, kuartil Q2. Q2 sama dengan nilai kedua dikali 10 ditambah 1 dibagi 2. Q2 nilai kelima itu 1 per 2. Nilai kelima 1 per 2 berarti bahwa data terletak antara X5 dan X6, yaitu X5 ditambah dalam kurung 1 per 2 dikali X6 min X5 sama dengan 502 ditambah setengah dikali 502 dikurang 502. Jadi Q2 sama dengan 502. Next. Yang ketiga ada kuartil ketiga atau X3. X3 sama dengan nilai ketiga dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. X3 sama dengan nilai ke-8 dikali 1 per 4. Nilai ke-8 1 per 4 berarti bahwa data terletak antara X8 dan X9, yaitu X8 ditambah dalam kurung 1 per 4 dikali X9 min X8. Sama dengan 504 ditambah 1 per 4 dikali 505 dikurang 504. Menghasilkan 504 ditambah 0,25. Jadi Q8 sama dengan 500. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, terima kasih Dela. Yang selanjutnya adalah kuartil data berkelompok. Pengertiannya, menurut Collins Dictionary, kuartil data kelompok dapat diartikan sebagai salah satu dari 3 nilai aktual atau nasional suatu variabel yang membagi distribusinya menjadi 4 kelompok dengan frekuensi yang sama. Sedangkan menurut Sulianto, kuartil data kelompok dapat diartikan sebagai cara membagi kelompok data menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama sampai bagian keempat. Nah, rumus kuartil data berkelompok itu ada QI sama dengan L0 ditambah C dikali I dikali N per 4 dikali sigma F1 FI per FQ. Nah, untuk keterangannya, L0 itu adalah tepi bawah dari kelas yang memulai nilai kuartil ke-1. N itu adalah banyaknya observasi atau jumlah semua frekuensi atau jumlah data. Sigma FI 0 sama dengan jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas yang mengandung kuartil ke-1. Nah, FQ adalah frekuensi dari kelas yang memulai nilai kuartil ke I. Lalu C ada besarnya panjang interval kelas yang mengandung kuartil ke I. Nah, I-nya itu ada kuartil ke-1, ke-2, atau ke-3. Boleh di next.
Nah, ini ada contoh soal tabel hasil ukur pipa mesin pada PT AGB. Nah, dari tabel frekuensi di samping, hitunglah nilai kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, penyelesaiannya, untuk mencari nilai-nilai kuartil ukuran letak data berkelompok, disertakan pula data frekuensi kumulatif kurang dari dan relatif seperti pada tabel di samping. Nah, FR-nya itu didapatkan dari tabel yang FR itu ada 2, 7, 17, 30, 57, 80, 96, dan 100. Itu didapatkan dari misalnya 2, itu kita melihat dari frekuensi dari data yang pertama, itu kan 2. Nah, untuk selanjutnya itu 7. Nah, itu dihasilkan dari 2 frekuensi yang atasnya sama frekuensi yang keduanya. Jadi 2 tambah 5, 7. Begitupun seterusnya. Nah, untuk nilai N-nya atau jumlahnya itu dari frekuensinya itu dapat dilihat itu ada 100. Bisa di next. Nah, lalu gimana cara untuk mencari Q1 atau kuartil pertama? Yang pertama kita mencari letak Q1 dulu. Nah, tadi kan kuartil pertama itu contohnya rumusnya itu N/4. Nah, karena kita mencari letak kuartil pertama, jadi 1/4 dikali N-nya itu adalah 100 yang tadi, itu sama dengan 25. Nah, kita lihat dalam tabel frekuensi kumulatif 25 itu ada pada kelas keempat. Lalu kita mencari tepi bawah kelas dengan BB dikurang setengah dikali BA kelas dikurang BB kelas sebelumnya. Karena batas bawahnya itu untuk kuartil pertama itu 71, lalu dikurang dalam kurung dikali setengah, batas atasnya itu 71, dikurang batas bawah kelas sebelumnya. Lalu batas bawah kelas sebelumnya itu batas bawah yang di atas frekuensi tersebut gitu. Jadi 71 dikurangi setengah dikali 71 dikurang 70 itu ada 0,5 lalu sama dengan 70,5. Lalu untuk mencari panjang kelas C-nya itu dilihat dari kelas kuartil tersebut tuh terdapat 3 batas kelas. Jadi 71 tadi kan 71 sampai dengan 73. Nah, jadi itu ada 3. Jadi 71, 72, 73. Lalu untuk mencari frekuensi jumlahnya itu ada sigma FI 0 sama dengan frekuensi yang ada pada kuartil tersebut itu kita tambahkan. Jadi 2 tambah 5 tambah 10 sama dengan 17. Nah, untuk frekuensi kelas yang memuat kuartil nilai pertama itu adalah 13 gitu. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus. L0-nya tadi kita dapatkan 70,5 ditambah C-nya itu ada 3 tadi panjang kelasnya kita masukkan terus nilai I dikali N/4 itu letak Q1-nya yang tadi 25. Lalu untuk frekuensinya tadi kita dapatkan ada 17 per FQ-nya ada 13. Jadi 70,5 ditambah 3 dikali 25 dikurang 17 per 13 itu ada 1,85 sama dengan 72,35. Maka didapatkan nilai kuartil 1 adalah 72,35. Nah, ini untuk mencari kuartil kedua di slide sebelumnya. Nah, untuk mencari letak Q2, karena tadi itu kan 1/4, nah karena kita mencari nilai kedua, jadi 2/4 dikali 100 sama dengan 50. Nah, karena 50 itu ada, kalau dilihat pada tabel yang sebelumnya itu ada pada kelas kelima. Nah, berarti nilai kuartil 2 itu ada pada kelas kelima. Lalu kita mencari tepi bawah kelas dengan cara yang sama, BB dikurang setengah dikali BA kelas, dikurang BB kelas sebelumnya. Nah, kita dapatkan BB-nya itu 74 dikurang setengah dikali BA kelas, 74 dikurang 73 sama dengan 74 dikurang 0,5 sama dengan 73,5. Lalu kita mencari panjang kelas C yaitu 3 panjangnya dari 74, 75, 76. Lalu untuk mencari frekuensi kelas sebelumnya, Q2 itu kita tambahkan juga frekuensi yang atasnya. Jadi 2 tambah 5 ditambah 10 ditambah 13 sama dengan 30. Lalu untuk frekuensi kelas yang memuat kuartilnya itu ada di nilai kedua yaitu sama dengan 27. Nah, lalu kita masukkan lagi sama seperti mencari nilai kuartil pertama. Kuartil kedua L0 ditambah C dikali I dikali N/4 dikurang sigma FI per FQ. Q2-nya sama dengan 73. 73 karena tadi kita dapatkan L0-nya itu adalah 73,5 ditambah C-nya itu ada 3 panjangnya. Lalu I dikali N/4 itu kita dapatkan 50.
sigma FI-nya kita dapatkan 30 per FQ sama dengan 27. Jadi Q2-nya 73 5 ditambah 3 dikali 50 dikurang 30 per 27 itu ada 2,22 berarti sama dengan 73 5 ditambah 2,2 itu ada 75,72 untuk nilai kuartil 2-nya. Nah, ini untuk mencari nilai kuartil 3 sama untuk mencari nilai kuartil 3 seperti nilai kuartil 2 dan kuartil 1 kita tuliskan 3 per 4 dikali 100 karena kita mencari kuartil 3 berarti sama dengan 75. Nah, dapat kita lihat tabel letak frekuensi kumulatif dari 75 itu ada di kelas ke-6. Lalu mencari tepi bawah kelas dengan BB dikurang setengah dikali BA kelas dikurang BB kelas sebelumnya. Berarti kita dapatkan 77 dikurang setengah dikali 77 dikurang 76 itu 77 dikurang 0,5 jadinya 76,5. Lalu kita mencari panjang kelas C yaitu 3 dilihat dari karena tadi itu ada pada kelas ke-6 memiliki 3 kelas 77, 78, dan 79. Lalu untuk mencari jumlah frekuensi kelas sebelumnya, Q3 itu sigma FI sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 27 kita tambahkan sama dengan 57. Lalu untuk frekuensi kelas yang memuat kuartil nilai ketiga itu ada 23 dilihat pada tabel. Lalu kita masukkan Q3 sama dengan L0 ditambah CI dikali N per 4 dikurang sigma FI per FQ sama dengan L0-nya kita sudah dapatkan 76,5, C-nya sudah kita dapatkan 3, lalu IN per 4-nya juga kita dapatkan 75, sigma FI-nya kita dapatkan 57, FQ-nya kita dapatkan 23. Nah, maka kuartil 3 itu sama dengan 76,5 ditambah 2,35 sama dengan 78,85. Maka didapatkan nilai kuartil 3 adalah 78,85. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya desil data tunggal. Next. Menurut Wirawan 2001 nomor halaman 101, desil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Maka akan didapat 9 pembagi dan setiap bagian disebut desil. Metode analisis yang dipakai dalam studi statistik untuk membagi satu set data menjadi sub-bagian yang sama. Dan di sini perlu kalian ketahui bahwa pada dasarnya bagian pada desil mirip dengan pembagian yang dilakukan menggunakan persentil atau kuartil, yaitu ada untuk data tunggal dan ada yang desil untuk data kelompok. Nah, di sini kita akan membahas desil data tunggal. Di sebelah kiri merupakan rumus dari desil data tunggal. DI sama dengan data ke min I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 10 dengan keterangan D yaitu desil, I desil yang ingin dicari misalkan desil 1, desil 2 atau desil 3 dan N merupakan banyaknya data. Next. Sini ada contoh soal tentukan desil 3 desil saja dari data di bawah ini. Penyelesaiannya banyaknya data jika kita hitung jumlahnya ada 75. Selanjutnya kita gunakan rumus desil data tunggal. Pada soal di atas kita akan menghitung desil 1, desil 3 dan desil 8. Desil 1. D1 sama dengan X 1 per 10 buka kurung N plus 1 tutup kurung sama dengan X 1 per 10 buka kurung 75 plus 1 tutup kurung sama dengan X 1 per 10 buka kurung 76 tutup kurung. Maka X-nya 7,6. Desil 3 sama dengan X 3 per 10 buka kurung N plus 1 tutup kurung sama dengan X
3/10 buka kurung 75 tambah 1 tutup kurung sama dengan X 3/10 buka kurung 76 tutup kurung. Maka X-nya 22,8. Next. Desil 8, X 8/10 per N plus 1 tutup kurung. X 8/10 buka kurung 75 ditambah 1 tutup kurung. X 8/10 75 tambah 1 76, maka X-nya 60,8. Dari perhitungan di atas, desil 1 datanya min 7,6, desil 3 datanya 22,8, dan desil 8 datanya 60,8. Untuk mendapatkan data-data tersebut, maka kita urutin dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika sudah diurutkan, maka kita dapat menentukan desilnya. Next. Nah, tadi kan sudah didapati X-nya 7,6. Tinggal dimasukkan saja X7 ditambah 0,6. Buka kurung, X8 kurang X7 tutup kurung. 17 ditambah 0,6. Buka kurung, X8-nya 17, X7-nya 17. Maka hasilnya 17. Untuk desil 3, didapati tadi X-nya 22,8. Maka X22 ditambah 0,8 buka kurung, X23 dikurang X22 tutup kurung. 43 ditambah 0,8 buka kurung, 45 dikurang 43 sama dengan 43 ditambah 1,6. Maka hasilnya 44,6. Yang terakhir desil 8. Dapati datanya tadi 60,8, maka X 60 ditambah 0,8 buka kurung X 61 dikurang X 60, maka tinggal dimasukkan saja datanya. Data di 6196, data di X 6095, maka 95 ditambah 0,8 buka kurung 96 kurang 95, maka didapati hasil akhirnya 95,8. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada hasil data kelompok. Hasil data kelompok itu metode pembagian data menjadi kelompok berdasarkan urutan nilainya. Di sini ada rumusnya, yaitu D sama dengan B plus 1 kurung buka I kali N per 10 kurang F dibagi F kurung tutup. Keterangannya tuh D1, D-nya tuh ada desil ke I, B-nya merupakan bawah desil ke 1, I merupakan interval kelas, I kecil merupakan posisi desil yang dicari dengan 1 sampai 9, N merupakan banyak data, dan F besarnya merupakan frekuensi kumulatif sebelum desil, F kecilnya merupakan frekuensi kelas desil. Next. Di sini merupakan contoh soal data desil data kelompok, yaitu dari data di atas tentukan desil kelima, data berat badan, dan frekuensinya. Di sini kita cari dulu letak desilnya dengan rumus I kali N per 10. Yaitu I-nya ada 5, dan N-nya ada 40 dari jumlah frekuensi yang ditambah dibagi 10 menjadi 20. Dan B-nya merupakan hasil dari letak desilnya, yaitu di angka 20 letak pada 61. Itu dengan cara 3 tambah 6 tambah 16. Dan 61 dikurangin 0,5 dengan hasilnya 60,6. F merupakan sebelum desil di angka 16, yaitu 36 sama 9. F-nya yaitu frekuensinya di 16. Setelah itu kita mencari D-nya dengan rumus yang tadi, D sama dengan B plus I N dibagi 10 per F. Dan kita masukkan angka-angka tadi, 60 ditambah 60,5 ditambah 5 dibagi 5
kali 40 per 10 dikurang 9 per 16. Sama dengan 60,5 tambah 5 dikali 0,6875. Dengan hasilnya 63,93. Selanjutnya akan dibaca oleh Kang Uji. Ya, selanjutnya ada persentil. Yang pertama ada pengertian. Persentil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 100 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/100. Jadi didapat sebanyak 99 titik persentil yang membagi seluruh distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/100 atau 1% menurut Sugiono 2006. Yang pertama ada persentil data tunggal. Sama dengan kuartil dan desil, setelah data mentah mengalami proses pengurutan data, maka langkah selanjutnya dalam menentukan persentil untuk data belum atau tak berkelompok, yaitu dengan cara mencari persentil ke I atau PI dengan rumus PI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 per 100, dengan keterangan P sama dengan persentil ke I adalah nilai persentilnya 1 sampai 99 dan N banyak data. Next. Di sini ada contoh soalnya. Apabila diketahui terdapat sebuah kelompok data seperti yang ada di bawah, 8, 9, 10, 5, 7, 6, 6, 4, 3, 4, maka tentukan P30 dan P75 dengan penyelesaian sebagai berikut. Dengan pertama, data diurutkan menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak data N sama dengan 10. Nah, tentukan nilai P30. Di sini N-nya adalah 10 dan I-nya adalah 30. Persentil 30 sama dengan data ke 30. 10 plus 1 per 100 sama dengan 3,3. P30 sama dengan X3 plus 0,3 dalam kurung X4 dikurangi X3. P30 sama dengan 4 plus 0,3 dikali 5 dikurangi 4. P30 sama dengan 4 ditambah 0,3 dikali 1 sama dengan 4,3. Maka nilai P30 adalah 4,3. Selanjutnya ada penentuan nilai persentil 75. Seperti yang kita ketahui, N sama dengan 10, I-nya 75. Dengan rumus yang tadi, persentil 75 sama dengan 75 dikali 10 tambah 1 per 100, sama dengan 8,25. P75 sama dengan X8 plus 0,3 dikali X9 dikurangi X8. P75 sama dengan 8 plus 0,25 dalam kurung 9 kurangi 8. P75 sama dengan 8 ditambah 0,25 dikali 1. Sama dengan 8,25. Maka nilai P75 adalah 8,25. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitria Husna. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya adalah persentil data berkelompok. Jadi, rumus persentil data kelompok ini biasa juga disebut dengan persentil bergolong. Nah, rumus ini berfungsi untuk menentukan sebuah nilai persentil yang berasal dari suatu data kelompok. Maka disebut dengan persentil data berkelompok. Nah, di bawah ini terdapat rumus persentil data berkelompok, yaitu PI. Itu sama dengan TB yang merupakan tepi bawah kelas persentil, itu dikalikan dengan di dalam kurung, I merupakan bilangan bulat itu kurang dari 100, dibagi 100 dikalikan N yang merupakan jumlah seluruh frekuensinya. Kemudian itu dikurangi dengan FK, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas persentilnya. Nah, kemudian dibagi dengan FI yang merupakan frekuensi kelas persentil. Lalu dikalikan dengan P yang merupakan panjang interval kelasnya.
Selanjutnya adalah contoh soal dan penyelesaian dari persentil data berkelompok. Diketahui terdapat sebuah kelompok data seperti pada tabel di bawah ini, di mana itu ada X, itu dari 20 sampai 30 dengan frekuensi 1. Kemudian ada data X 31 sampai 41 dengan frekuensi 4. Kemudian ada X 42 sampai 52 itu dengan frekuensi 15. Kemudian 53 sampai dengan 63 itu dengan frekuensi 15. Kemudian dari X 64 sampai dengan 74 itu dengan frekuensi 21. Maka didapatkan jumlahnya itu N itu sama dengan 56. Lalu kita tentukan persentil ke 25-nya. Nah, setelah diketahui X dan V-nya, maka kita terlebih dahulu untuk diketahui F kumulatifnya. Nah, di sini letak persentil ke 25 itu sama dengan dalam kurung 25 dibagi 100 dikalikan dengan jumlah N-nya itu 56, maka didapatkan hasil sebesar 14. Nah, pada data ke-14 ini pada tabel itu berada pada persentil ke-25 itu ada 42 sampai dengan 52. Nah, sehingga diperoleh kita masukkan data-data yang sudah kita dapatkan ini ke dalam rumus persentil data berkelompok. Kita ada persentil 25 itu sama dengan 42 dikurangi 0,5. Nah, dikurangi 0,5 ini merupakan sudah dari rumus awalnya. Jadi 42 itu adalah batas bawahnya. 42 sama dengan 52. Nah, kemudian itu dijumlahkan dengan dalam kurung 25 per 100 dikali 56 dikurangi 5 per 15. Kemudian dikalikan dengan panjang intervalnya itu sebesar 10. Nah, maka didapatkan hasil 41,5 ditambah dengan 14 dikurang 5 per 15 dikalikan 10, maka didapatkan hasil 41,5 ditambah 6, maka nilai persentil ke-25 adalah 47,5. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan yang merupakan ringkasan materi ukuran letak data yang akan disampaikan oleh Akbar. Dipersilakan. Kesimpulan dari kesimpulan ukuran letak data ini. Next. Bisa tolong di next, Fitri ya. Baik, kesimpulannya, ukuran letak data adalah nilai yang membagi rangkaian data menjadi beberapa bagian yang sama. Terdapat beberapa ukuran letak data. Yang pertama, kuartil adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyaknya, yaitu masing-masing sebesar 1/4 N dari ketiga buah kuartil, yaitu kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3, yang biasa disebut dengan nilai kuartil ke I. Yang kedua, desil. Nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Maka akan didapat 9 pembagi. Dan setiap bagian nilai disimbolkan dengan D1, D2, D3, sampai dengan D9. Yang ketiga, persentil. Persentil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 100 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/100 N. Jadi, didapat sebanyak 99 titik, masing-masing sebesar 1/100 N, atau 1%. Nilai disimbolkan dengan P1, P2, P3, sampai dengan P100. Ukuran letak data ini salah satu bagian dari statistik yang dapat digunakan dengan metode yang terdapat di dalamnya kehidupan, seperti pembuatan karya ilmiah. Banyak yang dilakukan dalam menganalisis data yang mencari distribusi frekuensi, ukuran letak, serta lain sebagainya.
Ukuran letak yang biasanya digunakan persentil, kuartil, dan desil dengan tujuan untuk membantu memudahkan dalam pengelolaan data dari hasil analisis data pada penelitian, terutama penelitian kuantitatif. Next. Berikut video penjelasan terkait materi ukuran letak data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, saya Elok Fitriani Rafikasari, dosen statistika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data. Pada video kali ini, saya lanjutkan materi mengenai ukuran letak data, yakni kuartil, desil, dan persentil. Sama seperti pada materi ukuran pemusatan data, pada materi ukuran letak kali ini saya bagi menjadi dua, yakni untuk data berkelompok dan data yang tidak berkelompok. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai kuartil. Kuartil merupakan suatu ukuran atau nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Untuk data yang tidak berkelompok, kuartil ke I adalah data ke I dikali N plus 1 dibagi dengan 4, dengan I-nya 1, 2, atau 3, tergantung dari sahabat-sahabat data mencari nilai kuartil keberapa. Ketika sahabat-sahabat data mencari nilai kuartil pertama atau kuartil 1, maka I-nya diganti dengan 1. Begitu juga ketika sahabat-sahabat data mencari nilai kuartil 2 atau 3, maka I-nya diganti dengan 2 atau 3. Sedangkan untuk data berkelompok, kuartil ke I sama dengan BB ditambah P dikalikan dengan IN per 4 dikurangi F besar dibagi dengan F kecil, di mana BB adalah batas bawah kelas kuartil, P-nya ini adalah panjang interval, I-nya adalah kuartil yang dicari, misalkan ketika mencari nilai kuartil 2 berarti I-nya diganti dengan 2, N adalah banyaknya data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, sedangkan F adalah frekuensi pada kelas kuartil. Yang kedua adalah desil. Desil merupakan suatu ukuran atau nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Untuk data tidak berkelompok, desil ke I adalah data ke I dikali N plus 1 dibagi 10, di mana I-nya adalah 1, 2, 3, sampai dengan 9, tergantung dari desil berapa yang sahabat-sahabat data cari. Untuk data yang berkelompok, desil ke I sama dengan BB ditambah P dikali IN per 10 dikurangi F besar dibagi dengan F kecil, di mana BB adalah batas bawah pada kelas desil yang dicari, I-nya adalah desil keberapa yang dicari, kemudian N adalah banyaknya data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yang dicari,
dan F kecil adalah frekuensi pada kelas desil yang dicari. Berikutnya untuk persentil. Persentil merupakan suatu ukuran atau nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Untuk data yang tidak berkelompok, persentil ke I merupakan data ke I dikali N plus 1 dibagi 100, di mana I-nya adalah 1, 2, 3, sampai 99, tergantung dari persentil keberapa yang sahabat-sahabat data cari, dan N-nya ini adalah banyaknya data. Sedangkan untuk data yang berkelompok, persentil ke I sama dengan BB ditambah dengan P dikali IN per 100 dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. BB merupakan batas bawah pada kelas persentil yang dicari, I-nya adalah persentil keberapa yang dicari, N adalah banyaknya data, F besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil yang dicari, sedangkan F kecil adalah frekuensi pada kelas persentil yang dicari. Berikut ini saya berikan contoh untuk memudahkan sahabat-sahabat data dalam memahami kuartil, desil, dan persentil. Misalkan di sini ada data yang sejumlah 100 nilai. Nilai ini merupakan nilai UAS statistika dari mahasiswa Febi IAIN Tulungagung. Langkah pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu data yang sudah ada. Jadi data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya, dari data yang belum terbentuk menjadi tabel distribusi frekuensi ini, misalkan sahabat-sahabat data ingin mencari nilai kuartil kedua, desil kelima, dan persentil ke-50. Kuartil 2 merupakan data ke-50,5. Data ke-50,5 ini sama halnya dengan data ke-50 ditambah 0,5 dikali dengan data ke-51 dikurangi data ke-50. Sekarang kita tentukan terlebih dahulu berapa nilai data ke-51 dan data ke-50. Data ke-51 adalah 59, sedangkan data ke-50 juga 59. Sehingga nilai kuartil kedua sama dengan 59 ditambah 0,5 dikali 59 dikurangi 59 sama dengan 59. 59 ini merupakan nilai untuk kuartil kedua. Berikutnya, untuk menghitung desil kelima, maka I-nya diganti dengan 5. Sehingga desil kelima sama dengan data ke-5 dikali 100 ditambah 1 dibagi dengan 10, yakni data ke-50,5. Data ke-50,5 sama seperti pada kuartil tadi adalah data ke-50 ditambah 0,5 dikali data ke-51 dikurangi data ke-50. Diperoleh nilai 59 untuk desil ke-5. Berikutnya, untuk menghitung nilai persentil ke-50, I-nya juga diganti dengan 50 karena menghitung persentil ke-50. Persentil ke-50 adalah data ke-50 dikali 100 ditambah 1 dibagi 100, yakni data ke-50,5. Dengan cara yang sama seperti pada kuartil dan desil, maka nilai data ke-50,5 adalah 59. Sehingga nilai persentil ke-50 sama dengan 59. Selanjutnya, untuk menghitung nilai kuartil pada data yang berkelompok, langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu letak kuartilnya. Misal, sahabat-sahabat data ingin menghitung nilai kuartil kedua, maka kita tentukan terlebih dahulu di manakah kelas yang memuat nilai kuartil kedua. Letak kuartil kedua adalah IN dibagi 4, di mana I-nya adalah 2, sehingga 2 kali 100 dibagi 4 sama dengan 50. Selanjutnya, kita tentukan di kelas manakah data ke-50 ini berada. Data ke-50 terletak pada kelas keempat. Sehingga kelas yang memuat nilai kuartil kedua adalah kelas
keempat. Berikutnya, kita tentukan batas bawah, nilai frekuensi pada kelas kuartil kedua, nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua, dan panjang intervalnya. Selanjutnya, kita masukkan ke formula kuartil, di mana BB atau batas bawahnya adalah 53,5, panjang intervalnya 8, nilai F besar atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua adalah 43, dan nilai frekuensi pada kelas kuartil kedua adalah 10. Selanjutnya, kita lakukan proses perhitungan sehingga diperoleh nilai Q2 atau kuartil kedua adalah 59,1. Berikutnya, untuk menghitung nilai desil pada data berkelompok, langkah pertama sama seperti pada kuartil, yakni kita tentukan terlebih dahulu di mana letak desil yang kita cari. Misalkan sahabat-sahabat data ingin menghitung nilai desil kelima, maka kita tentukan terlebih dahulu di mana letak desil kelima. Desil kelima terletak pada data ke-5 kali N dibagi dengan 10. Sehingga desil kelima terletak pada data ke-5 dikali 100 dibagi 10 sama dengan data ke-50. Nah, data ke-50 ini ternyata terletak pada kelas yang keempat. Selanjutnya, kita tentukan nilai batas bawah, panjang interval, nilai F besar, dan nilai F kecil. Setelah kita tentukan nilai-nilai tersebut, kita masukkan ke formula untuk desil kelima dan diperoleh hasil bahwa desil kelima nilainya adalah 59,1. Selanjutnya, untuk menghitung nilai persentil pada data yang berkelompok, misalkan sahabat-sahabat data ingin menentukan nilai persentil ke-50, maka harus kita tahu terlebih dahulu di manakah letak persentil ke-50. Nah, letak persentil ke-50 adalah pada data ke-50 dikalikan dengan N dibagi 100, di mana N-nya adalah 100, sehingga persentil ke-50 terletak pada data ke-50. Data ke-50 ternyata terletak pada kelas yang keempat. Nah, dari kelas ini bisa kita tentukan nilai batas bawah, panjang interval, nilai F besar, dan nilai F kecil. Selanjutnya, sama seperti pada kuartil dan desil, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke formula persentil. Dan kita peroleh nilai persentil ke-50 adalah 59,1. Sebenarnya formula untuk kuartil, desil, dan persentil adalah hampir sama. Yang membedakan hanyalah pada I. Untuk kuartil, I-nya ada 3, yakni 1, 2, dan 3. Kemudian untuk desil, I-nya 1, 2, sampai 9. Sedangkan untuk persentil, I-nya antara 1, 2, sampai 99. Selain itu, yang membedakan adalah pada formulanya, di mana penyebutnya adalah 4 untuk kuartil, 10 untuk desil, dan 100 untuk persentil. Semoga video kali ini dapat mempermudah sahabat-sahabat data dalam memahami proses perhitungan nilai kuartil, desil, dan persentil. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai ukuran letak data sudah selesai, maka akan lanjut ke sesi tanya jawab. Dipersilakan. Baik, untuk Sandi dipersilakan. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 2 atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Saya izin bertanya dan telah menyinggung apa dari materi yang disampaikan terkait presentil, desil, dan kuartil. Nah, tadi udah saya lihat terkait materi yang disampaikan itu ada dari kasus bayi ataupun kelahiran dari sensus penduduk. Saya izin bertanya, apakah ada soal ataupun maksudnya contoh dari bidang kesehatan di lain dari bayi ataupun sensus yang lain, atau dari bidang perekonomian, pendidikan,
Dan kemudian apa bedanya dari frekuensi data kelompok tersebut seperti itu? Atau saya kerucutkan kembali ya, mungkin tadi dunia kesehatan udah disampaikan. Saya izin bertanya terkait dari dunia pendidikan, kemudian dari dunia perekonomian, dan apakah akan ada perbedaan dari data kelompok frekuensinya? Itu saja dari saya. Baik, Santi, terima kasih. Saya tampung dulu. Teruntuk, apakah ada lagi? Baik, untuk Rifki Pajar boleh bertanya. Iya, oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Fajar Nugraha dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah ada contoh mengenai persentil dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ada, bisa berikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaannya Kang Fajar ya mengenai eh, contoh ataupun kegunaan persentil dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi persentil, entah itu persentil maupun desil maupun kuartil itu bisa digunakan untuk menganalisis data dalam berbagai bidang ya seperti ekonomi, bisnis, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, kalau untuk persentil itu sendiri adalah untuk ke dalam pembagian data ke dalam 100 kelompok yang sama besar begitu. Apa sudah terbantu terjawab? Oke, sudah baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya juga izin menjawab juga ya pertanyaan dari Kang Sandi mengenai representasi kali ya dari desil, kuartil, dan persentil itu dalam bidang apa saja. Dan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya data dari kuartil, desil, dan persentil itu bisa digunakan untuk berbagai bidang seperti olahraga, pendidikan, ataupun pekerjaan. Nah, contohnya itu adalah seperti analisis data, kemudian untuk evaluasi kerja juga, terus pemilihan kelompok, untuk pengambilan keputusan juga bisa. Hanya saja ini apa ya, pembeda dari masing-masing kuartil, desil, dan persentilnya. Kalau untuk kuartil itu untuk pembagian data dalam 4 kelompok besar kelompok yang sama besar. Nah, kalau misalkan untuk yang desil itu untuk pembagian data ke dalam 10 kelompok yang sama besar. Dan untuk yang persentil itu adalah pembagian kelompok ke dalam 100 kelompok yang sama besar. Begitu, apa sudah terjawab, Kang Sandi? Oke, baik, sudah terbantu terjawab ya, Teh Fitria. Berarti itu perbedaannya sangat signifikan. Nah, berarti ini kita diskusi aja ya. Kalau misalkan dari data frekuensi itu tercatat dengan hasil yang telah ditentukan, berarti rumusnya tinggal dimasukin aja, dan apakah ada suatu perbedaan ataupun tidak gitu? Jawabannya ada atau tidak gitu, Teh Fitria? Saya sudah jelaskan sebelumnya, jadi ada perbedaan ya, Sandi, untuk kuartil, desil, dan persentil. Jadi kalau untuk kuartil itu pembagian data ke dalam 4 kelompok yang sama besar. Nah, kalau yang misalkan desil itu untuk 10 kelompok yang sama besar. Nah, kalau yang persentil itu untuk 100 kelompok yang sama besar.
dan udah dijelaskan dari pemaparan materi sebelumnya, itu juga sudah saya kira sudah cukup jelas ya untuk rumusnya. Gitu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Teh Fitria. Ya, sama-sama. Baik, baik. Untuk sesi tanya jawab sudah berakhir, maka saya tutup aja. Apabila dari penyampaian materi ada yang kurang kurang materinya atau apabila ada salah-salah kata, mohon maaf, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.